Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Anggra Putri Tania. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Lentera Jawi. Terima kasih. Candi Ceto adalah salah satu situs peninggalan di Pulau Jawa dan merupakan salah satu candi tertinggi di Indonesia. Posisinya terletak di lereng sebelah barat Gunung Lawu. Mungkin ada yang penasaran, kenapa sebuah situs peninggalan selalu berada di dataran tinggi? Ini dia jawabannya. Kepercayaan animisme dan dinamisme yang sudah ada sejak zaman Prahindu meyakini bahwa benda pusaka dan roh nenek moyang leluhur bisa menjaga peradaban manusia. Sejak saat itu, segala yang ada di gunung adalah tempat yang sakral karena posisinya berada di dataran tinggi dekat yang dengan langit. Candi ini adalah peninggalan kerajaan Majapahit di masa akhir kekuasaan Raja Prabu Brawijaya V. Sejarah Candi Ceto. Candi Ceto ditemukan pertama kali oleh Van der Vlies pada tahun 1842. Penelitian tentang Candi Ceto kemudian diteruskan oleh W.F. Stutterheim, K.C. Kruh dan A.J. Burnett Kempers. Ketika ditemukan, Candi Ceto memiliki belasan teras punden bertingkat, sampai akhirnya mengalami restorasi besar-besar oleh pemerintah pada tahun 1970 menjadi 9 teras punden tingkat. Secara filosofis, arti dari nama Ceto adalah nyata atau jelas. Jelas secara pandangan manusia dan nyata secara gaib. Pada sudut pandang manusia, selain cuaca yang sangat sejuk, Candi Ceto memperlihatkan kepada kita pemandangan indahnya dua daerah yaitu Karanganyar dan Solo dari ketinggian 1496 meter. Sungguh pemandangan yang mengesankan. Selain masih menjadi jalur pendakian, tempat ini masih digunakan untuk peribadatan masyarakat Hindu di sekitaran Karanganyar dan juga kepercayaan masyarakat Kejawen. Candi Ceto selalu menjadi tempat favorit bagi para kaum spiritualis. Bersemedi di Candi Ceto dipercaya bisa memberikan energi batin positif bagi siapa saja yang meyakini. Sejumlah orang juga melihat ritual ini sebagai syarat sebelum naik ke Gunung Lawu. Arti mitos punden Candi Ceto. Pemandangan pertama yang akan teman-teman jumpai ketika masuk ke komplek Candi Ceto adalah halaman yang sangat luas serta pendopo yang berada di teras tingkat pertama untuk meletakkan sesaji. Adalah sebuah kesempatan langka jika teman-teman datang saat umat Hindu sedang beribadah di Candi Ceto. Selanjutnya di punden tingkat kedua, akan melihat langsung petilasan Ki Ageng Krincing Wesi. Beliau dipercaya sebagai leluhur masyarakat di sekitaran desa Ceto. Ketika sampai di teras ketiga dari Candi Ceto, teman-teman dapat melihat penampakan batu yang jika dari atas berbentuk Garuda yang merupakan representasi kendaraan Dewa Wisnu. Arti simbol literatur ini menggambarkan pemeliharaan atau sebagai pelindung alam semesta. Sedangkan arca yang berbentuk kura-kura adalah representasi Dewa Wisnu itu sendiri. Secara keseluruhan, arti simbol ini adalah menjaga tanah Nusantara. Ketika sampai pada teras punden keempat, relief-relief hasil peninggalan masyarakat zaman dulu akan menyambut teman-teman. Rangkaian relief tersebut adalah simbol literatur yang menceritakan Dewi Huma, istri Dewa Siwa yang melakukan pelanggaran kepada semesta lalu berubah menjadi raksasi bernama Batari Durga. Cerita ini berasal dari cerita Sudamala dari kitab Mahabharata. Di teras kelima dan keenam ada dua pendopo yang berada di sisi kanan dan kiri. Kedua tempat ini juga biasa digunakan untuk acara peribadatan ataupun tempat istirahat wisatawan untuk sekadar duduk di pelataran. Ketika sampai di sini, Wegonesia harus menjaga perilaku serta tutur kata, ya. Hal ini penting sekali karena Candi Ceto adalah tempat yang sakral. Tentunya kamu juga tidak boleh membuang sampah sembarangan. Bagi wisatawan perempuan, pastikan sedang tidak datang bulan ketika mengunjungi Candi Ceto. Ya, teras ketujuh Candi Ceto memiliki dua arca sangat menarik.
yaitu Arca Kinoyo Genggong dan Ki Sabdo Palon yang dipercaya masyarakat sebagai tokoh penasihat spiritual yang sangat berpengaruh pada masa kejayaan Raja Prabu Brawijaya V. Di teras ke-8 ada arca Prabu Brawijaya V dan di sebelah kiri Candi Ceto ada arca yang berbentuk palus atau kelamin laki-laki. Mungkin terkesan vulgar, tetapi konsep Lingga Yoni melambangkan kesuburan dan pengharapan akan berkah alam semesta selalu melimpah ruah. Di sisi lain, Lingga Yoni dengan filosofi yang syarat makna ini menambah daya pikat Candi Ceto, di mana candi ini menggambarkan posisi perempuan secara seksual lebih tinggi derajatnya dari laki-laki. Kunjungan ke Candi Ceto juga dapat menjadi pembelajaran bahwa edukasi seksual sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu dan menambah kesadaran kita akan alam semesta dan Sang Pencipta. Teras ke-9 yang merupakan bagian utama Candi Ceto tidak boleh dikunjungi oleh sembarang orang. Tempat yang berukuran 2 meter persegi ini hanya dikhususkan untuk umat beragama Hindu yang berkunjung ke Candi Ceto untuk beribadah. Selain itu juga ada tempat khusus untuk penyimpanan barang-barang kuno. Arca-arca di sini menggambarkan mitos-mitos dalam agama Hindu, yaitu kisah Samudra Mantana dan Garudeya. Arca Garuda dan kura-kura di teras ke-7 merupakan lambang kutukan dan pembebasan. Kisah tersebut diawali dengan taruhan antara dua istri Kasyapa, yaitu Kadru dan Winata. Dalam pengadukan susu untuk mencari air amarta atau air kehidupan, mereka harus menebak warna kuda yang keluar dari pengadukan untuk membawa air amarta. Kadru menebak hitam, Winata menebak putih. Ternyata warna kuda adalah putih. Kadru mengambil langkah curang dengan memerintah anak-anaknya yang berwujud ular menyemburkan bisa sehingga warna kuda berubah hitam. Winata dihukum menjadi budak. Kisah tersebut diteruskan dengan kisah Garudeya yang berkisar tentang pembebasan Winata oleh anaknya yang bernama Garuda. Garuda terpaksa mencuri air amarta yang dijaga para dewa untuk diserahkan kepada para ular sebagai syarat pembebasan ibunya. Kisah-kisah di atas masih berpengaruh di kalangan masyarakat Jawa dalam bentuk acara ruatan. Misteri Candi Ceto. Ada beberapa misteri yang terjadi di Candi Ceto dan dipercaya oleh masyarakat. Salah satunya yang paling populer adalah untuk tes keperjakaan. Caranya adalah dengan melewati gapura piramida. Jika sudah tidak perjaka, orang tersebut akan kencing sebelum melewati gapura piramida. Banyak orang juga percaya akan adanya pasar setan di jalur pendakian Gunung Lawu melalui Candi Ceto. Kepercayaan ini muncul diperkuat dengan berembusnya kisah para pendaki yang mendengar suara keramaian seperti sebuah pasar di area ini. Secara samar, mereka mendengar suara orang-orang yang sedang melakukan transaksi jual-beli. Sementara jika kita perhatikan, bagian luar candi mirip piramida suku Maya di Meksiko dan Inka di Peru. Ada pula arca atau patung yang mirip orang Sumeria dengan telinga dan kepala besar, lengkap dengan gelang yang menjadi ciri khas bangsa Sumeria pada abad ke-4 sebelum Masehi. Sebagian masyarakat bahkan menyebutnya sebagai alien sehingga menganggap Candi Ceto sebagai Stargate atau gerbang alam semesta.